Sudah Pak Yogi sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu guru semuanya. Pada hari ini kita mempunyai kegiatan yang cukup menyenangkan karena rangkaian kegiatan mulai pagi ini nanti sampai pukul kurang lebih jam 10 kita ada kegiatan di hati. Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, mari kita tundukkan kepala sejenak supaya kita acara ini berlangsung dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyerahan SK mutasi Bapak Murti oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga motivator calon guru penggerak oleh Bapak Kepala Sekolah, dan acara inti nanti adalah acara YAT dipandu oleh Bapak Murti dan timnya dengan Bu Eden. Acara yang kelima adalah yang kita tunggu-tunggu ramah tamah dan untuk Bapak Ibu mengawali acara ini. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Agus selaku Kepala Sekolah, terima kasih sudah memberikan motivasi kepada teman-teman CKP khususnya. Yang kedua, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur karena acara ini berlangsung dalam keadaan kita diberi kesehatan. Berikutnya adalah acara penyerahan SK mutasi kepada Bapak Agus, dipersilahkan ke depan, Pak Murti juga ke depan. Minta tolong kepada Pak Wir dan ya mengambil foto dokumen Mas Bio, dipersilahkan. Oke, posisi seperti itu. Ada lighting nggak Mas? Aman, oke, baik. Pak Wir menyerahkan kepada Pak Agus, berikutnya Pak Agus menyerahkan kepada Pak Murti dengan berjabat tangan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ini rasa bangganya Pak Murti ketika mendapatkan SK mutasi. Kita letakkan dulu SK-nya, foto dulu Bapak, foto dulu. SK-nya diletakkan di meja Pak Wir. Nah, baik, Bapak. Senyum, ya, kegembiraan. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Pak Murti SK-nya per 1 Agustus. Maka dari itu nanti hari Senin, silakan kembali Bapak. Nanti hari Senin Pak Murti akan unjuk muka di sekolah yang baru. Nanti bagaimana tata kelolanya nanti akan kembali lagi di SMA 2 atau langsung diparkir di sana, nanti kita tunggu selanjutnya. Untuk acara berikutnya adalah motivasi dari Bapak Kepala Sekolah khususnya untuk calon guru penggerak. Pak Agus, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Lakasek, yang kami hormati narasumber YAT pada kesempatan hari ini, yang kami hormati peserta YAT Bapak Ibu semuanya, guru beserta staf karyawan, termasuk anak PLP, yang kedua kami mengucapkan review. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT sampai para hidayah-hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang guru ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Nanti masing-masing ada 1 jam. Pak Murti kebagian 1 jam, kemudian Bu Eni kebagian 1 jam, ada narasumber hari ini. Kemudian narasumber berikutnya Bu Titik sama Bu Ian hari Senin. Di hari ini ada 2 narasumber, masing-masing 1 jam, begitu Bapak Ibu agendanya. Kemudian nanti hari Senin ada 2 narasumber Bu Titik
generasinya Budian Budian, generasinya Budian, kemudian Buyang, generasinya Bu Nining. Ya. Nanti mudah-mudahan ada generasi Pak Selamat ada, generasinya Pak Wardoyo ada, generasinya Pak Sono juga ada, generasinya Berindah juga ada yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Bapak Ibu, insya Allah tahun ini kita terbesar menerima yang lolos CBB ada 4 orang. Kasih pos tepuk Bapak Ibu, monggo. Sekarang kita berusaha dengan Madiun sudah masuk ke loka 2 ya. Loka 0, loka 1, loka 2. Kemudian nanti akan berlangsung selama 6 bulan. Ya, kemarin loka 1, loka 0 di SMA 1 Wijaya, loka 1 ada di SMP 1 Wijaya, loka 2-nya ada di SMA 1 Wijaya. Nanti ada loka 3 begitu Bapak Ibu. Tapi di rangka ini untuk depannya kami Jamatul Kebulina kemarin, Bu Devi, Bu Yuliar, tahun depan kalau masih ada CTP lagi, kami siap meloloskan belasan guru dari SMA Negeri 2 Wijaya. Allahumma kami tidak meloloskan 1-2 tapi sama belasan. Karena persyaratannya sekarang tidak dibatasi dengan umur yang 50. Yang 50 masih bisa diperoleh karena sangat dibutuhkan oleh karena kebutuhan dari kepala sekolah semakin banyak. Sudah dari pengawas sudah semakin banyak, sedangkan stoknya di Kabupaten Madiun masih sedikit, masih minim, sehingga perlu ada stok-stok baru, khususnya yang dari ASN, P3K juga ada, tapi ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Berikutnya nanti setelah lagi ada pendaftaran ASN, untuk yang BPT semuanya wajib daftar. Pas saat tes nanti seminggu sebelumnya saya bebaskan untuk tidak mengajar dispensasi, belajarnya cukup di sekolah di perpus. Nah, tempat mana yang nyaman, boleh di perpus, boleh di aula, boleh di kantin, kalau mau bekerja atau mungkin di mana saja, kalau nyaman untuk bisa belajar dan mulai kelasnya dikembalikan. Harapan saya yang jumlahnya GPT banyak segera diangkat jadi ASN Allahumma dan bisa kembali lagi ke SMA 2 Wijaya. Harapan saya itu untuk biasanya kalau nanti Bapak Ibu sembuh kurang ya tak bebaskan 2 minggu. Tapi materinya banyak pun kan dibebaskan. Tapi ada yang dibaca oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya sungguh bocor nah, gitu ya Bapak Ibu. Kalau perlu, kalau Bapak Ibu butuh, pesan Bu Atmi nanti biar diberikan buku khusus untuk tes JBN nanti sudah diberikan. Ini adalah bentuk fasilitas dari sekolah yang biasa kami lakukan di SMK PGRI yang kemudian yang dunia sekarang dari 70 tinggal 29 semuanya sudah diangkat semuanya. Jadi dengan pelayanan yang prima terhadap para guru PJT utamanya terhadap yang sudah mengabdi di sebuah lembaga. Kalau di sini mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka IHT dari para CTP dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya, meningkatkan prestasi SMA Negeri 2 Wijaya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi motivasi dari Bapak Kepala Sekolah perihal tentang calon guru penggerak. Berikutnya acara yang keempat adalah acara inti, yaitu acara inti yang akan dibantu oleh Bapak Murti yang akan mengambil tema besar yaitu budaya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu berinteraksi dengan
narasumber supaya kita mendapatkan pengimbasan, dapat ilmu. Walaupun kita sudah tua, mungkin dapat ilmu dari anak yang muda, kita dapat ilmu. Sebelumnya kami berikan kepada Pak Murti dan Pak Ellen terima kasih untuk Bapak Agus dan Pak Wid bisa menyesuaikan. Mau Mas Agus dipaten buat nih. Mas Agus buat paten. Cilik paling siji tok paling. Sekadang menurut. Sekadang kan. Ayo baca pekan. Satu paling. Sekadang men. Sekadang pun potongnya enggak. Berdiri ya Bapak Ibu saya. Ya. Oke, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami 4 CDP, yang paling ganteng itu saya, karena cowok sendiri. Kemudian ketiga Bu Ellen, kemudian Bu Pipit sama Bu Erlian ya. Bu Pipit sama Bu Erlian besok Senin kita hari ini. Nah, beda. Baru. Jadi gini Bapak Ibu, kita ada yang namanya aksi nyata. Nah, aksi nyata itu salah satunya implementasi untuk pengimbasan apa yang kami dapatkan pada waktu kegiatan guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Jadi alur merdeka nanti saya tunjukkan bagaimana proses kurikulum merdeka pada alur merdeka mengajar. Untuk biar semangat Bapak Ibu, saya punya es briefing ini, mungkin tak copy paste punyanya Bu Ino ya. Kalau di di kelas kan kita sepakat dengan siswa, nek manut ada sanksi gitu loh. Tapi sanksinya sekarang tidak boleh mukul, kemudian nendang, apalagi mengancam, nggak boleh, karena nanti tidak berbudaya positif. Nah, di sini tadi Pak Teo budaya itu lengkapnya budaya positif ya. Kita breaking dulu, duduk saja nggak usah berdiri. Nah, nanti kalau saya bilang tepuk 1, plok 1, tepuk 2, plok plok, nah tepuk 3, plok plok plok. Tidak ada tepuknya,
kalau panjenengan plok, nah berarti nanti saya suruh motivator, misalnya contoh semandang meroket, jadi harus ada kata-kata itu. Kalau melanggar aturan saya ya, ketika tepuk 1 plok ada tepuknya loh, 2 plok melanggar, berarti ada tepuknya soalnya. Paham ya? Kita harus dicoba dulu. Tepuk 1, 2, saya ulangi lagi ya. Kalau ada kata tepuknya, berarti panjenengan tepuk 1 plok, tepuk 2 plok plok, tepuk 3 plok plok plok, 4 menang air. Dicoba ya, coba. Ini saya dapat dari guru TK Bapak Ibu. Jadi guru penggerak itu ada guru TK, guru SLB, guru SMP, SMA, SMK lengkap. Jadi ilmu kita kolaborasi namanya. Oke, kita ulang lagi. Tepuk 1, 2. Coba Bu Rensa harus ngomong apa ya motivasinya, semandang meroket atau apa kasar monggo. Bareng bilang semandang meroket, siapa kita terserah monggo. Siapa kita? Giyak. Dene tepuk ya loh. Ya, terima kasih. Satu kali lagi. Coba panjenengan semua berdiri semua. Satu kali lagi. Singkat, padat, jelas. Nanti pokoknya kalau salah dilihat kiri kanannya. Ikuti perintah saya. Cluenya ikuti perintah saya. Konsentrasi, jangan kelihatan ini. Kelihatan bukan di belakang. Kelihatan ya? Ikuti perintah saya yang cepat. Nanti kalau melanggar sama nanti ya. Oke, ikuti perintah saya. Sekarang pegang dagu. Ayo, saya pegang telinga, dilihat kiri kanannya. Tidak ada yang melanggar kan? Terima kasih. Tadi saya lihat, mari kumpul ini ngomong ini. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terus ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini dia nanti teman-teman ya. Nah, Bapak Ibu di sini panjenengan bertani di depan alur merdeka pembelajaran di dalam kelas itu singkatan dari merdeka itu. M itu mulai dari diri, E eksplorasi konsep, kemudian R kolaborasi, demonstrasi D-nya, elaborasi, kemudian koneksi antar materi, dan terakhir aksi nyata. Nah, saya ini di poin paling belakang sendiri yaitu aksi nyata di sini. Jadi sebenarnya pembelajaran itu semuanya mengarah ke alur merdeka, singkatan merdeka itu. Jadi mulai dari diri itu bagaimana tuh mulai dari diri itu. Nah, ini dalam kegiatan belajar ini semua diminta melakukan refleksi awal. Biasanya ada asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar, kemudian kemampuan awal. Contoh misalnya matematika, belajar materinya baik pada fungsi eksponen atau ya fungsi eksponen bilangan berpangkat. Kalau siswa tidak bisa perkalian, bagaimana kita bisa mengajarkan bilangan berpangkat? Kali aja tidak bisa, tambah aja tidak bisa. Ya. Caranya bagaimana? Tunjuk aja satu-satu secara acak. Misalnya 2 pangkat 3 berapa masih mikir, 2 kali 3 5 dan seterusnya. Makanya konsep dalam diri siswa itu bermacam-macam, ada yang siap, ada yang tidak. Makanya kita explore dulu atau kita cari kemampuan awal siswa melalui asesmen diagnostik namanya. Ya diagnostik ya.
Semuanya. Kemudian di sini sudah saya paparkan, nggak usah dibaca nanti malah ngantuk panjenengan ya. Ini kan sudah berlalu sebenarnya ini bolak-balik workshop. Kemudian alur yang kedua, eksplorasi konsep di sini. Siswa akan diminta untuk membaca materi maupun menonton video dulu. Ketika saya mengajarkan fungsi eksponen atau sifat-sifat eksponen, kita tunjukkan dulu materinya. Piye toh sifat eksponen itu bisa tunjukkan dengan video. Ini misalnya Halo, yuk kita akan bahas materi paling awal untuk kelas 10 kelas 1 SMA. Itu eksponen dan bentuk. Sebenarnya kita sudah pernah belajar dulu zaman kita SMP. Kita ya, kalian kalau saya malah SMA dulu. Ini kan, ini kita akan bahas tentang eksponen dan bentuk materi yang paling awal. Yuk, yang namanya saya tunjukkan dulu fungsi atau sifat eksponen dasarnya dulu. Berarti ini artinya apa? A dikali dengan A dikali dengan A terus ya, terus dikali dengan A lagi sampai sebanyak N. Jadi perkaliannya ini sebanyak N. Nah, kalau pangkat 5 ya berarti hanya 5 juga ya, berarti ini sebanyak N. Sip, gitu ya. Terus nanti akan kita bahas itu sifat-sifatnya. Oke, kita akan bahas sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama, ya, yang pertama yaitu kalau kalian memilih A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Dan kalau dikali, ya, ada perkalian nih. Kalau dikali apa ya? Mandi ya. Kalau dikali pangkatnya ditambah, bukan mandi ya. Kalau dikali pangkatnya ditambah, berarti A pangkat M ditambah dengan N, gitu ya. Jadi, contoh. Kalau kalian misalnya punya 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 5, ya berarti M-nya 2, N-nya 5. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Berarti ini 3 pangkat 2 ditambah 5, atau hasilnya adalah 3 pangkat 7. Nah, seperti ini. Bisa ya? Sip, gampang. Sifat yang kedua. Kira-kira enak saya enak ini ya mengajarnya. Enak ini ya. Apalagi wis balik kuwi ya. Melihat diri kita itu siswa itu balik sebenarnya. Makanya kita hadirkan narasumber yang baru. Narasumber itu bisa jadi sumber belajar itu jadi YouTube, kemudian buku literasi juga males. Paling enak itu rata-rata kalau di asesmen itu siswa itu audiovisual rata-rata kayak belajarnya. Makanya perlihatkan seperti ini, kayak Pak Margoyo itu melihatkan KWU di lab 2 itu enak, senang saya juga. Tidak ada siapa monggo binara di lab 2 untuk memperlihatkan guru yang baru, biar tidak boleh. Atau gaya belajarnya Bu Cini itu yang learning outdoor. Itu untuk alur yang ini eksplorasi konsep, membaca materi maupun menonton video. Monggo dipilih salah satu. Tujuannya adalah untuk memperdalam atau menguatkan dan menemukan konsep materi yang akan dipelajari. Tadi kan fungsi eksponen, tentunya sifat-sifat eksponen dipahamkan dulu kepada anak-anak. Tapi kan ada yang tidak bisa perkalian tadi, hanya beberapa yang paham. Kemudian alur berikutnya Merdeka MER, ruang kolaborasi itu biasanya panjenengan membagi kelompok. Ya. Itu namanya kolaborasi, jadi sudah mengatur sebenarnya, cuma tidak sesuai alur Merdeka. Dan di ruang kolaborasi ini itu nanti membaginya tidak berdasarkan sing pinter dhewe, sing gak iso dan seterusnya, tidak. Tapi panjenengan acak, di situ ada siswa yang
pinter, sedang, lemah, dan seterusnya. Yang jelas harus heterogen, bukan homogen siswanya. Jangan sampai di kotak-kotakan seperti itu. Baik ada siswa inklusi memang kita harus bisa untuk menerima Bapak Ibu ternyata. Jadi di kurikulum Merdeka itu sama rasa, tidak boleh membedakan antara anak yang berkebutuhan khusus, anak yang pinter, anak yang sedang pinter, anak yang biasa, itu tidak boleh kita bedakan, semuanya diperlakukan yang sama dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Makanya di rapot itu tujuannya berbeda meskipun nilainya sama-sama 90, 80, tapi tujuannya pembelajaran berbeda. Kemudian alur berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual, siswa diminta untuk membuat sebuah rencana penerapan materi yang dipelajari di kelas. Bisa ditugaskan untuk membuat poster atau video, komik dan sebagainya. Mungkin bab 1 saya belajar sifat eksponen atau fungsi eksponen. Saya suruh siswa untuk membuat video misalnya. Contoh, saya sudah pernah melakukan, cuma tidak tahu bahwa itu merupakan masuk di dalam alur Merdeka. Harus dibesarkan dulu. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu tugas matematika tadi untuk demonstrasi kontekstual. Bukan yang menata dari kelas 10. Di sini saya akan menjawab soal mengenai fungsi X. Di mana soal yang pertama kita juga mencari diskriminasi. Diskriminasi kemungkinan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Dimasukkan pertanyaan sebanyak 1. Ini pasti kenal panjenengan favorit, siswa favorit ini ya. Makanya siswa favorit itu enak kalau dibuat konten ya. Siswa favorit ini. Ini waktu kelas 10, sekarang sudah kelas 12 gitu. Di sini diskriminasinya sudah mencari nilai X. Karena kita sudah mencari diskriminan dari nilai tersebut, maka kita tinggalkan Intinya begini Bapak Ibu ya, video salah satu bagian untuk tugas siswa, bisa video, bisa makalah, bisa poster dan sebagainya. Rumus legendaris ya, rumus ABC ini dulu sudah paham ya. Itu saja. Nah, untuk elaborasi pemahaman alur Merdeka berikutnya yaitu merde, berarti setelah yaitu elaborasi pemahaman. Nah, ini tugas Bapak Ibu guru ketika di dalam kelas sehari-hari, yaitu biasanya kan tugas direct langsung ke berceramah. Masuknya di elaborasi pemahaman. Ketika siswa belum paham, maka tugas panjenengan itu untuk meluruskan di sini di elaborasi pemahaman. Siswa ketika bertanya, Pak, misalnya pangkat 2 pangkat 3 itu bagaimana cara menghitungnya? Karena bilangan berpangkat 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Maka dihitung nilainya 8, misalnya seperti itu. Jadi ketika panjenengan di dalam kelas, ya ini sebenarnya alurnya.
panjenengan sudah melakukan elaborasi pemahaman, tapi belum melakukan eksplorasi konsep dan seterusnya, belum. Selama ini kan ini loh, apapun kurikulumnya ketika pengajaran di kelas, ya ini elaborasi pemahaman yang kita praktekkan di dalam kelas. Kemudian alur merdeka berikutnya yaitu koneksi antar materi, yaitu mengoneksikan materi sebelumnya dengan materi berikutnya. Tapi kan sudah belajar perkalian, kemudian jumlah dan penjumlahan, pengurangan dan seterusnya. Ketika kita, contohnya saya fungsi eksponen atau sifat-sifat eksponen, kita butuh namanya fungsi dan kemampuan dasar awal anak yaitu perkalian. Kalau anak sudah bisa perkalian, berarti bisa perpangkatan dan seterusnya, yaitu koneksi antar materi. Panjenengan harus bisa mengkoneksikan materi sebelumnya dengan sesudahnya. Dan yang terakhir yaitu alur merdeka yang terakhir yaitu aksi nyata. Kayak saya ini namanya aksi nyata ya Bapak Ibu. Jadi aksi nyata itu kegiatan yang diterapkan oleh siswa yang diperoleh di dalam kelas. Misalnya fungsi eksponen tadi, aksi nyatanya bikin mading. Misalnya bikin mading sifat-sifat eksponen bisa ditempel di dalam kelas atau di lorong kelas atau di perpus, monggo. Kayak saya ini aksi nyatanya yaitu implementasi pengimbasan. Aksi nyata saya ini. Kemudian kita baru masuk materi Bapak Ibu ini. Ya. Tadi kan hanya pengimbasan alur merdeka. Nah sekarang sebenarnya ini aksi nyata budaya positif. Nah, aksi nyata budaya positif itu budaya positif yang kita terapkan di dalam kelas. Kemudian untuk aksi nyata modul budaya positif, materinya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nggak usah dilihat gambar fotonya ya. Memang ini bukan narsis tapi untuk pengingat kita pernah membuat seperti ini. Oh ini toh digawe kebebasan ya. Di dalam tugas saya itu ada di channel YouTube saya Bapak Ibu. Monggo dipersani YouTube saya. Atau Bu Ibu, Bu Ellen ada semuanya. Pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Jadi nilai-nilai tadi itu kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kita tidak boleh untuk membedakan, misalnya dari Papua membuli dan sebagainya, itu memang betul tidak boleh. Ketika ada siswa ayang-ayang tidak boleh itu membuli. Nah itu kan ada begitu, tidak boleh itu. Berarti kita tidak menerapkan budaya positif. Nah, meskipun guyon tapi kan hatinya manusia tidak bisa ditebak gitu. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku ketika menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Jadi CDP itu tidak hanya menjadi kepala sekolah atau pengawas Bapak Ibu, yaitu salah satunya yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, tidak harus kepala. Kalau saya disuruh milih kepala ya moh itu, bener moh. Kenapa? Karena saya sungkan dengan Pak Lis banyak LKS, LSM ini. Salah satunya itu moh itu. Kalau pengawas kan enak ya, bebas dari LSM kan nggak mau. Tapi kalau diberi SK, dia nggak mau ingat apa lagi, ambilkan saja. Tapi kalau suruh daftar, apalagi stok dan sebagainya, saya nggak mau. Kalau pengawas mau, nggak masalah. Pengakuan isu ya. Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. Nilai-nilai kebajikan universal banyak sekali. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterterangan atau kejujuran. Banyak sekali budaya positif, nilai kebajikan universal yang harus diterapkan pada
siswa. Jadi tidak boleh membuli tadi ayang-ayang, terus nunjuk-nunjuk, awas kon yo, nek gak manut aku tak pateni, seperti itu tidak boleh. Dan seterusnya itu termasuk bullying gitu ya. Apalagi gayanya sok-sokan untuk biar keras, biar menang, mengkondisikan, malah tidak efektif Bapak Ibu. Jadi tidak efektif sekali malah ditinggalungnya malah efektif ya, CTL, cul tinggalung. Kan gitu toh, karena kurikulum CBSA, catat buku sampai akhir, kan gitu toh. Terus sekarang CTR, contextual learning, ternyata cul tinggal lumor, ternyata itu kosakata ya. Jadi banyak sekali nilai kebajikan universal yang ada di dalam kelas, harus panjenengan terapkan di dalam kelas. Nggak boleh membuli, kemudian kata-kata yang tidak positif, maka nanti kalau di dalam kelas auranya nanti negatif, maka pembelajaran tidak efektif ya. Kemudian di dalam budaya positif, di sini ada yang namanya narsis lagi ya. Nggak apa-apa, nanti memang narsis. Di dalam budaya positif itu juga ada yang namanya keyakinan kelas. Tadi kan nilai kebajikan, kemudian di sini ada nilai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Yakin yang kelas menunggu. Memang ini bahasa-bahasa pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Kita ke pertanyaan pemantik dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kalau kita pakai helm ketika mengendarai kendaraan bermotor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Biar gak panas, yo. Terus keselamatan, oke. Biar apa lagi? Biar tampak, gak ditilang. Artinya biar selamat toh, kabeh. Terus saya Pak Selamat dulu. Jadi intinya di sini nilai-nilai keselamatan jelas tadi. Nilai kebajikan itu keselamatan yang kita terapkan tadi. Nilai yang disebut sebagai nilai keyakinan tadi itu nilai keselamatan dengan Pak Selamat menjawab Pak Selamat. Yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati itu tidak tersirat dan tersurat dan jelas. Lepas dari latar belakang entah itu suku, agamanya, warna kulitnya, glowingnya, gitu. Terus, ya kalau enggak ada yang glowing, ada yang enggak, nanti merin nilainya yang glowing kayak api, semua elek, seterusnya. Kan tidak merupakan nilai-nilai kebajikan berarti ya. Merah beli, bengesan dan seterusnya. Nah ini kemontok. Nah, Bapak Ibu di sini tidak boleh ya tadi menerapkan seperti itu. Nilai misalnya tadi ya harus prinsip keadilan, harus sesuai dengan nilai kebajikan universal yang kita yakini. Tidak boleh tadi kemontokan, glowingan, kemudian ketampanan kalau Bapak Ibu, yang ibu-ibu ya, yang manut, yang api dan seterusnya. Kemudian di sini Bapak Ibu nanti kalau di dalam kelas panjenengan harus membuat kesepakatan yang melibatkan siswa. Selama ini kita kesepakatan kan hanya dari kita, otoriter kita. Tadi gak manut tak pateni, gitu. Gak manut tak kayak ibu jiape, apa tak kayak ibu jelek. Gak manut tak munggahne dan seterusnya, mengancam gitu itu. Seringkali seperti itu. Padahal itu tidak boleh. Bolehnya bagaimana caranya? Ya kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Tidak boleh kita mengancam itu guru-guru. Contohnya piye? Nah, ini kan kita berdasarkan kondisi yang ideal tuh. Kalau kondisi yang ideal 100% tidak mungkin bisa. Kita mendekati minimal. Ini saya besarkan biar kelihatan. Nah ini, jadi langkah awal saya ketika saya mau memberi konsekuensi
Kemudian biasanya kalau saya berfrekuensi itu nyanyi, baca puisi, sama pantun gitu. Ada 3. Kalau saya memberi sanksi misalnya suruh lari, nanti kayak kemarin tuh lari susah nafas gitu, susah nafas akhirnya semaput, jadi kita yang salah gitu ya. Makanya kalau memberi sanksi atau konsekuensi, bukan sanksi ya, konsekuensi kesepakatan antara kita dengan anak. Satu, misalnya datang tepat waktu di dalam kelas saat jam pelajaran. Jika tidak datang tepat waktu, apa konsekuensinya? Dibicarakan dengan siswa atau anak. Kemudian makan di dalam kelas. Kadang kita ngajak ada anak yang langsung makan nyamil. Kemudian kita tersinggung, akhirnya marah dan seterusnya. Nanti makan nggak makan nggak makan. Nah, seperti itu kata-kata itu mohon untuk dihindari. Kalau di dalam pendidikan guru penggerak itu tidak boleh kata-kata yang sifatnya mengancam dan seterusnya. Intinya yang menyenangkan bagi siswa. Kalau tidak habis nanti siswa kita, kalau kita mengancam terus, tidak akan disenangi siswa. Nanti Bu Titik kimia kalau mengancam terus, tidak ada yang minat dong kelas 11 kalau kan kalau fisika apalagi pelajaran yang sulit, guru galak, mengancam ya, cetil pilih kasih, tidak diminati sama sekali oleh siswa. Ketika kita datang, waduh, bocah teko dan terusnya. Nah, seperti itu. Bocah wonge teko, ketika tidur sudah ngorok-ngorok karena kita terlambat masuk kelas, biasanya begitu. Kita emosi, padahal kita yang salah harusnya. Ya biarkan saja kalau saya yang salah ya. Kadang terlambat ngopi dengan Pak Wardoyo, masuk kelas, ternyata anak-anak tiduran loh, tidur kabeh. Ya wis tak terus. Terus turun. Karena kurikulum merdeka, anak tidur, kita juga tidur gitu. Kurikulum merdeka kok ya. Jadi banyak fenomena seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau pengen berubah total ya nggak bisa, harus mulai dari diri kita. Perlahan-lahan tapi pasti. Mungkin Pak Alam pensiun misalnya kan, mikir gitu. Wes merdeka tenan Pak Alam. Nah ini Bapak Ibu, saya membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas dibuat bersama-sama dengan siswa. Nah Bapak Ibu, di sini saya membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa. Kita libatkan siswa intinya. Jadi kalau siswa sudah sepakat dengan kita, aturan itu tegakkan enak. Nggak perlu sungkan untuk melihat aturan kelas yang kita sepakati. Misalnya anak nggak datang tepat waktu, konsekuensinya misalnya saya menyanyi, kemudian tidak mengerjakan PR, misalnya 5 anak-anak nanti sepakat ya, 1 ketika kurang 1 berarti 1 lagu, ada 5 PR, 5 dan kerjakan ya 5 lagu, nyanyi di depan kelas itu aja. Cuma kita kondisikan ketika anak nyanyi di depan, kadang malah terjadi pembulian di situ. Anak sing gojloki ketika nyanyi balon kuat ada 5 itu balon kuat, meletus balon meledor itu aja kan, akhirnya ikut membuli. Kita kondisikan dilarang untuk ngomong ketika siswanya sedang menghibur menyanyikan konsekuensi. Jadi dikondisikan dulu. Kemudian kalau ada yang celometan, nyeletuk, menggantikan yang tadi, yang kena konsekuensi tadi. Maka ketika sudah nyanyi, mereka mendengarkan dengan seksama, tidak ada yang nyeletuk. Itu tergantung kesepakatan panjenengan semuanya. Jadi di sini saya sepakat kelas 10 sama kelas 11 yang saya ajar pokoknya semua saya bikin seperti ini. Kemudian saya bikin grup, kemudian saya suruh buat di PDF, kemudian saya upload di grup, saya pin. Saya ingatkan ketika masuk kelas tinggal buka kesepakatan kelasnya ini. Nah kalau tidak ada sepakatnya kan kita otoritas AKPDW tadi.
Ketika siswa masuk makan, seneni, marah-marah, terus akhirnya bar marah terus ngalih gak ngulang gitu kan. Makanya itu kan akhirnya tidak sepakat itu loh ya. Sepakat dulu maka siswa enak ketika di kelas kondisi. Atau misalnya tidur bisa diakali, ditambahin kesepakatan jika tidur di dalam kelas, apa konsekuensinya bersama. Misalnya suruh ngapain itu terserah monggo panjenengan semua. Masing-masing guru kan berbeda ya. Kemudian kalau saya yang nyanyi, pantun sama baca puisi, saya bantu Pak Ran ya. Rata-rata milih pantun Pak Ran. Jadi anak-anak itu milih pantun daripada menyanyi, nggak pede kalau nyanyi. Pantun tinggal baca, tinggal baca atau puisi gitu. Monggo sanksi yang istilahnya mendidik berbudaya positif. Nah, silakan. Nah ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Terakhir ya. Terima kasih ini yang ditunggu-tunggu dan cepat amin. Jadilah guru yang bergerak dan menggerakkan. Jadi kita tergerak dulu. Tergerak baru bergerak. Bergerak baru menggerakkan. Kita kebalik, menggerakkan dulu tapi tidak tergerak gitu. Menggerakkan toh tidak tergerak itu mulai. Kita menyempati alun ini. Enggak terosol. Kadang menggerakkan toh tapi tidak tergerak. Kalau enak itu tergerak, pokoknya mulang harus usah diberikan tadi baik mulang, yang tidak mulang dari monggo silakan. Kadang ada yang begitu, itu layani mulang ini fakultatif dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, mungkin monggo silakan dibuka untuk pertanyaan dari paparan implementasi budaya positif dari saya. Ada 2 pertanyaan di belakang. Monggo video dulu. Ini terima kasih Bu Murti, Pak Murti, Mas Murti. Saya mau bergerak ini. Intinya gini, terima kasih atas hari ini Pak Murti dan kawan-kawan menjelaskan untuk penjelasan itu cukup banyak. Nggak tahunya mungkin saya pribadi atau yang lain saya nggak tahu. Nah, saya pribadi jujur 3 tahun merdeka saya baru tahu merdeka dari mulai mau. Tahu bisa bebas mereka ngapain naik. Tahunya kependekan dari suatu itu. Terima kasih Pak Murti. Mendukung sekali semoga teman kita semuanya ada perubahan dengan adanya dengan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Wadoyo. Jadi makanya Bapak Ibu kalau tidak ada guru penggeraknya, kita tidak tahu bahwa alur merdeka itu seperti itu. Karena ketika saya Zoom meeting, ruang kolaborasi namanya, memang materi guru penggerak ini tidak boleh di-share. Katanya ini miliknya calon guru penggerak. Gitu loh ya. Makanya kita tidak tahu kalau tidak punya guru penggerak di sekolah. Memang seperti itu memang. Ketika saya nge-share juga pelanggaran, bahwa saya tidak lulus kalau nge-share materi itu. Memang harus ikut guru penggerak dulu baru tahu materinya. Tadi Pak Wadoyo tadi merdeka itu sebenarnya seperti itu. Nah makanya ketika kurikulum merdeka di benak kita merdeka kelompokan. Berpihak pada murid itu ternyata bukan kelompokan saja terus tinggal lumut ya misalnya. Yang berpihak pada murid kelompokan, wes tak ngopi sih, wes silakan belajar sendiri kan gitu. Tidak seperti itu ternyata. Ya alur merdeka yang saya paparkan tadi gitu. Jadi kalau ingin menambah ilmu wawasan monggo nanti di pendidikan guru penggerak angkatan 12 silakan daftar. Pak Alim mungkin sudah untuk ingin daftar ya Pak Alim itu. Ini tidak ada batas usianya Bapak Ibu. Jadi nanti di angkatan 12 itu tidak ada batas usia. Tapi kiat-kiat saya yang usia sepuh itu kalau tidak kuat melek jangan nanti tumbang nanti. Terus ngopi wae ini ngomong terus bubuk bener. Saya Bu Helen, Bu Elian sama Bu Pipit itu sampai jam 1 malam kontak-kontakan saling gak kober ngomong anaknya itu, anaknya diusir hus anak ganggu aja.
memang betul. Kalau saya ditemani teman-teman saya, Mas, bahkan Bu Pipit itu kan punya suami Pakbar. Ning omah ganggu, sama ning omahku ganggu. Jadi ketika rekaman ya saling mengganggu ya podo ae. Nah, tapi ada enaknya plusnya. Dapat sound Bapak Ibu, sound system, dapat uang saku, jadi uang internet dijoli. Sekali lokakarya dapat 400 lebih. Makanya kenapa kemarin alasan kenapa di SMA 2, ternyata alasannya bukan tidak ada guru penggeraknya, makanya di tempat tidak. Ternyata untuk SPJ ternyata. Kalau ada guru penggeraknya tidak dapat sangu ternyata. Makanya kenapa di SMA 1, SMA 1 juga SMP ya, SMP 1. Nah sekarang sangunya gede, 120 setiap lokal ya. Itu penyemangat saya, tapi yontek gawe tuku jajan karo amri podo ae. Jadi itu nggih, terima kasih Pak Wadoyo nggih. Mungkin Bu Indi ya. Itu apakah sama antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Bukan fisika. Apakah hanya beda nama saja atau berbeda alumni? Oke, terima kasih Bu Nindi. Jadi keyakinan dengan kesepakatan kembali lagi tadi untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas kita mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang jelas ada di situ. Tidak boleh kesepakatan kelas mengancam. Misalnya tidak mengerjakan PR pusat 100 kali. Nah, tidak boleh seperti itu di dalam kalimat-kalimat keyakinan kelas tadi loh. Artinya yakin itu siswa meyakini, guru juga meyakini. Kalau sepakat bisa jadi kesepakatan sebelah pihak. Gitu loh. Saya misalnya sepakat, siswanya nggak sepakat. Tapi kalau yakin dua-duanya, win-win solution, dua-duanya mengenai itu. Jadi ketika siswa itu konsekuensi ada konsekuensinya, tidak akan brutal di belakang, karena sudah konsekuensi sesuai keyakinannya tadi. Makanya membuat keyakinan kelas harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Tapi banyak sekali kebajikan universal, ada disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Atau di P5 itu kan sudah merupakan kumpulan dari nilai kebajikan. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Mili sudah itu lebih tinggi dari kesepakatan karena dua-duanya win solution. Ya, kesepakatan itu dibagi titik ya. Yang jelas jangan sampai siswa itu ketika sudah diberi konsekuensi itu tidak berundur gitu. Artinya menyenangkan. Jangan setelah kita beri konsekuensi di luar nanti dicegah di dalam. Oh, sekolahan berkuasa lagi ini aku yang berkuasa. Ada tuh pernah terjadi seperti itu. Jangan sampai terjadi. Ya monggo Pak. Oke. Siap. Terima kasih Mas Mampur. Jadi juga saya ucapkan selamat ya saya dapat SK berbudaran banget. Untuk menanggapi yang disampaikan teman-teman muda masalah guru merdeka khususnya untuk kegiatan kesempatan kelas atau kegiatan kelas ini menurut pemahaman saya itu jangan dulu namanya pengelolaan kelas. Jadi kemampuan guru dalam mengelola kelas itu sendiri. Dan dalam dokumennya ternyata ada model baru tidak baru ya. Dan kesepakatannya adalah bagaimana guru dengan guru itu ada kesepakatan. Bagaimana guru mengelola kelas tadi berjalan dengan baik. Sehingga diimplementasi untuk guru-guru merdeka itu namanya keyakinan atau kesepakatan. Menurut dalam prakteknya guru punya kepentingan biar materinya atau gurunya bisa diterima oleh murid. Dan dari sisi murid bisa semangat untuk mengikutinya. Dan tadi sebenarnya ada teman yang positif. Nah, kenyataannya alat-alat zaman dulu maaf nih teman-teman yang tua mungkin alat pendidikan ini saya dari SPG itu ada yang namanya larangan ya, ancaman sebagainya salah satu alat pendidikan. Dan sekarang menjadi bentuk yaitu kesempatan kelas.
sebenarnya sama, juga ada ancamannya. Karena ada kesepakatan. Kalau nanti tidak masuk apa kesepakatannya? Itu sama saja sebenarnya. Jet mandul itu tidak ada. Bagaimana kita memberikan reward atau mungkin punishment untuk siswa. Saya kira tidak ada masalah dengan teman-teman yang mau pensiun, ya tidak masalah ya. Tapi ke teman-teman yang setengah mau pensiun, minimal bisa kalian 70-an kan masih cukup. Hanya itu tidak usah takut dengan pernikahan, ini sama saja. Karena apa saya mati, kita hanya untuk merubah pola pikir kita untuk lebih positif terhadap anak-anak begitu. Mungkin begitu mas, mungkin pendapat saya apa disetujui atau tidak. Terima kasih. Dan saya kira itu merupakan bentuk baru saja, istilah baru saja yang jelas bahwa mulut berduga itu kita bukan semangat berduga untuk membawa anak-anak untuk percaya diri maju ke depan. Yang sangat sulit sekali bagaimana guru memberi motivasi pada siswanya untuk berani maju atau berani menyampaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Luar biasa Pak Lan, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Pak Lan itu memang betul. Ini kan kondisi ideal. Kondisi ideal kita tidak bisa ATM atau ATP namanya. Amati tiru plek, amati tiru modifikasi. Nah, seharusnya ATM nih, modifikasi. Nah Bapak Ibu, saya juga begitu sama dengan Pak Lan, pola pikir saya. Sanksi sama punishment, reward itu ternyata tidak baik untuk anak. Ketika kita memberi sanksi tidak baik, memberi penghargaan juga tidak baik ternyata. Ketika anak tidak diberi penghargaan, akhirnya males. Ketika tidak ada rewardnya, kita takai coklat, tapi ketika kita tidak punya coklat, maka anak males. Rata-rata begitu. Jadi efek jangka panjangnya seperti itu. Tapi itu baik, tidak masalah. Kan mendekati nilai universal tadi, tidak masalah menurut saya. Jadi ngotot ternyata ketika kita memberi sanksi juga salah, karena anak itu tidak makin dewasa makin upgrade diri, ternyata juga malah melukul, terus males, semayani terus saya, dihukum terus saya dan seterusnya. Dikasih penghargaan atau reward juga salah kita, bukan salah, mendekati salah ya. Salahnya bagaimana jangka panjangnya efeknya. Ketika kita tidak memberi penghargaan pada mereka, itu anak-anak pasti turun mas, gak dikei coklat, gak dikei nilai poin maju, terus biasa ya, akhirnya seperti itu. Nah, yang baik bagaimana? Ketika mengerti paham itulah sebuah penghargaan. Ketika kita menjelaskan misalnya puisi Western dan membaca yang baik dan benar, itu merupakan penghargaan yang luar biasa untuk siswa, itu cukup. Nah, makanya pembelajaran kita ke murid itu sebuah bonus atau reward yang sebenarnya. Bukan reward nilai, bukan reward coklat tadi, bukan reward uang dan sebagainya. Ngoten Pak. Setuju mboten Pak? Setuju ya. Terima kasih. Jadi ini kesimpulannya memang reward atau bonus itu bukan hal yang dihalal. Iya, sebuah sebenarnya adalah anak itu menjadi suka. Iya. Kenapa mendapat sesuatu yang baru? Betul ya. Seperti itu. Iya. Jadi bagaimana kita motivasi murid itu berani untuk ke depan menyampaikan itu yang Iya, baru. yang baru. Itu yang baru. Iya, Itu betul. yang diharapkan kita untuk memberikan itu. Iya. Bukan nilainya, angka nilainya, bukan hadiahnya, tapi adalah pengetahuan barunya untuk masa depan. Iya, terima kasih. Iya. Siap. Nanti Bapak Ibu, saya sesuai janji saya, briefing yang terakhir. Mau buatan ini? Mau? Ya, mau berdiri dulu, berarti. Bukan coba pegang saya. Ini loh ya. Itu yang Bapak Ibu perhatikan ini tadi. Ketinggal buatan belakang. Tinggal ya. Ikuti perintah saya dari awal sampai akhir. Kata kuncinya. Ikuti perintah saya dari awal sampai akhir. Oke, perhatikan. Saya dulu baru panjenengan. Coy, 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 coy. Agak tinggi mas, saya belakang nggak kelihatan. Perhatikan ya, saya punya makanya. Saya belakang nggak kelihatan. Tuh, nenek kursi aku.
Silau main. Sini aja kelihatan toh. Ya. Oke, Bapak Ibu nyuruh saya berdiri sini ya. Ikuti perintah saya dari awal sampai akhir, gitu. Oke, perhatikan. Coy, saya dulu baru mandengan. Nah, ini mungkin tak kasih jajalan. Pokoknya sih nggak sesuai nanti seperti Bu Lindi loh ya. Kesepakatan keyakinan loh. Dari syuting. Ikuti perintah saya dari awal sampai akhir. Coy. Semarang ya? Terus yang dicoin ini. Coba dulu aja. 1, 2, 3. Belum ada yang mengikuti perintah saya dari awal sampai akhir. Belum ada. Ulang ya. Jadi mesti ngerti. Perhatikan. Coy. Oke ya. 1, 2, 3. Oh, yang dulu. Kecuali Belmi, duduk semua. Kecuali Belmi duduk semua. Nah, boten gini, perhatikan. Tadi kan ikuti perintah saya dari awal sampai akhir. Ada istirahat di tempatnya. Lah Bu Elmi cek ngene. Tadi panjenengan istirahat di tempat toh? Iya, Bu Elmi cek ngene. Monggo kesepakatan. Bos mangga meroket kok piye terserah. Nenek kursi. Nenek kursi. Itu keyakinan dulu, kesepakatan tadi. Monggo, cakep. Burung perkutut. Cendrawasih. Burung cakep. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan saya dengan teman-teman saya lulus menjadi jurnalis. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.